Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Evanola, inilah Madiun This Week selengkapnya. Mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Kota Madiun dilaksanakan beberapa hari kemarin. Kegiatan tersebut menjadi langkah percepatan untuk mewujudkan pancakarya yang sudah mulai terrealisasi. Di antaranya, pembahasan feasibility study pembangunan Jalan Ring Road Timur, serta pembagian laptop gratis bagi siswa SD dan SMP negeri. Mutasi pejabat pemerintah Kota Madiun berjalan khidmat dan lancar selama 2 hari, yakni pada Selasa 8 September dan Rabu 9 September 2020. Bertempat di Taman Sumberwangi, sebanyak 238 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan pejabat fungsional melaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Wali Kota Madiun Maidi dalam sambutannya menuturkan, pejabat yang dimutasi tersebut sudah sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing, baik secara latar belakang pendidikan maupun kemampuan di luar akademik. Penempatan juga tidak dilakukan sembarangan. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat telah menggodok penempatan pejabat sejak 4 bulan terakhir. Pertimbangan penempatan ratusan pejabat itu juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Kota Madiun terkini. Salah satunya terkait pencegahan COVID-19 dan peningkatan perekonomian masyarakat. Sementara itu, pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan sengaja di Taman Anyar Selatan Balai Kota Madiun itu untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Pelantikan di luar ruang juga untuk memudahkan dalam pengaturan jaga jarak. Wali Kota menambahkan, Taman Sumberwangi merupakan taman baru. Pejabat yang dilantik juga diharapkan memiliki semangat baru dalam bekerja dan berkarya pada jabatan yang baru. Wali Kota berharap setelah pelantikan ini, para pejabat segera menyesuaikan di bidang yang baru, sebab percepatan ini juga akan mewujudkan window display Jawa Timur wilayah bagian barat. Jadi yang dikosongkan itu nanti tempat promosi eselon 3 menuju ke eselon 2, dan promosi itu bisa direbutkan secara nasional tempat-tempat itu. Rencana pembangunan Ring Road Timur Kota Madiun terus dibahas. Begitu pula wujud pembangunan di jalan sisi timur kota itu mulai dapat dibayangkan. Hal itu terlihat dari laporan akhir feasibility study Jalan Ring Road Timur yang dilakukan akademisi dari ITS yang dipaparkan Rabu 9 September 2020. Wali Kota menuturkan jika studi yang dilakukan pihak ITS sudah selesai. Dari pemaparan dapat ditarik kesimpulan terkait jalur yang akan dilewati oleh Ring Road Timur, panjang jalurnya, serta jika dilewati wilayah Kabupaten Madiun titiknya mana dan berapa besar wilayah yang dilewati. Gambaran ini nanti yang akan dilaporkan ke pusat. Jalur Ring Road diperkirakan sepanjang 9 km lebih akan melewati Kelurahan Tawangrejo, Kelun, Kanigoro, Manisrejo, hingga Kelurahan Demangan. Selain itu, juga melewati sejumlah wilayah Kabupaten Madiun. Ring Road Timur juga melewati jalur kereta api di daerah Kelurahan Kelun. Rencananya, di titik itu akan ditambahkan flyover. Pembangunan jalan dan flyover Ring Road tersebut menggunakan anggaran pemerintah pusat sebesar 600 miliar rupiah. Kesimpulannya, program terakhir ini sudah kita paparkan semua. Tempat-tempat yang kira-kira kena ring road itu kira-kira melalui mana saja, panjangnya berapa, lebarnya berapa,
Yang kena kabupaten kira-kira panjang berapa, terus kabupaten yang kira-kira akan kena kira-kira jalan apa saja. Ini awal ini sudah kita gelar, sehingga nanti akan kita teruskan lagi. Kalau masih banyak masukan-masukan yang sifatnya masukan-masukan untuk lebih sempurna. Kalau tempat ini dibangun seperti ini, arus air bagaimana, untuk efek ekonomi kota Kabupaten Timur bagaimana, itu sudah dihitung semua. Insya Allah akan membawa kesempurnaan semuanya. Salah satu program Pemkot Madiun dalam mewujudkan visi Madiun Kota Pintar akhirnya terrealisasi. Jumat 11 September 2020, seluruh SD dan SMP negeri di Kota Madiun melaksanakan pembagian laptop gratis kepada siswa kelas 5 dan 8. Proses pembagian dilakukan di sekolah masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadwal pengambilan dibagi menjadi 2-3 shift agar tidak berkerumun. Wali murid juga diwajibkan membawa fotokopi KTP, KK, serta surat pernyataan dan surat permohonan untuk pengambilan laptop. Proses pembagian laptop juga dimonitor langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun. 3 tim disebar ke 3 kecamatan untuk memantau proses pembagian laptop di wilayah tersebut. Kami bersama teman-teman dari Dinas hari ini melakukan monef yang tujuannya yang pertama memastikan bahwasanya hari ini semua laptop yang kita adakan sudah tersampai ke anak-anak, dan mulai hari Senin sudah bisa digunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memastikan bahwasannya anak-anak yang menerima ini nanti bisa digunakan untuk proses pembelajaran, dan juga yang ketiga kami bisa menitip pesan kepada orang tua bahwasanya pengadaan laptop ini tentunya ada hal yang harus kita tindak lanjuti. Yang pertama, karena ini aset milik pemerintah, kami pesankan kepada orang tua agar ini betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, dan mereka ikut merawat dan mengawasi, karena kadang-kadang kita juga tidak ingin kalau ini digunakan untuk kegiatan main dan sebagainya. Tujuan diberikan laptop ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajarannya. Total ada 5.425 laptop yang dibagikan kepada siswa. Dalam penggunaannya, peserta didik dilarang menambahkan aplikasi lainnya atau menggunakan komputer jinjing tersebut selain untuk keperluan sekolah. Heri berharap pembagian laptop bisa selesai dalam 1 hari, sehingga Senin depan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, pembagian laptop gratis disambut baik oleh orang tua siswa. Salah satunya seperti diungkapkan oleh Naning. Wali murid SMP Negeri 1 Madiun itu menuturkan bahwa dirinya senang dengan program yang diluncurkan oleh Pemkot Madiun ini. Saya sangat terbantu karena pada saat pandemi seperti ini kita selalu daring ya Mas ya. Selalu daring, dengan seperti ini anak saya akan semakin lancar mengikuti kelas seperti saat ini online ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan September ditetapkan sebagai bulan gemar membaca dan hari kunjungan perpustakaan. Perpustakaan sebagai wahana sepanjang hayat adalah tempat terbaik untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi kita, karena di sana tersedia ribuan koleksi buku bacaan dengan berbagai jenis buku, baik buku cetak maupun buku digital. Buku adalah jendela dunia. Buku adalah jendela ilmu yang membuka cakrawala kehidupan kita. Mari kita berkunjung ke perpustakaan. Mari kita tingkatkan budaya literasi. Semoga ini menjadi momentum untuk lebih meningkatkan budaya literasi masyarakat Kota Madiun, meskipun di masa pandemi COVID-19.
karena bersama kita mampu melawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai cara dapat dilakukan untuk belajar hal-hal baru, seperti yang disampaikan oleh Bunda Baca Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi, saat menghadiri webinar Hari Literasi Digital beberapa waktu lalu. Selain itu, permainan tradisional seperti di Kampung Tangguh dan Flash Mob Pecel Madiun yang dilaksanakan MGMP Kota Madiun di Dinas Pendidikan berikut ini. Bunda Baca Kota Madiun Yuni Setiawati Maidi mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan literasi berbasis teknologi, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh istri Wali Kota Madiun Maidi itu saat menghadiri event webinar literasi yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 11 Madiun di Gedung Erlangga Selasa 8 September 2020. Melalui kegiatan yang mengangkat tema tantangan literasi digital dalam meningkatkan mutu pendidikan di era pandemi itu, Yuni menuturkan bahwa seiring perkembangan zaman, kegiatan berliterasi turut mengalami perubahan. Tidak hanya melalui buku, kini gawai pun menjadi media berliterasi. Bahkan cakupannya lebih luas, serta dapat dinikmati oleh berbagai usia. Untuk itu, Yuni mengajak seluruh pihak, baik guru maupun orang tua, untuk mendukung upaya meningkatkan kegiatan berliterasi anak. Tantangan literasi saat ini banyak dipengaruhi oleh percepatan digitalisasi, sehingga perlu adanya pendampingan bagi anak-anak dalam penggunaan teknologi agar manfaat yang diperoleh lebih maksimal. Membaca adalah membuka jendela kita belajar dengan kita pandai dengan buku, sehingga dengan senang membaca maka anak itu akan tetap pandai, cerdas, dan inovatif untuk melaksanakan pembelajaran sehari-harinya. Berbagai inovasi edukasi tentang protokol kesehatan bermunculan di kalangan masyarakat saat ini, seperti yang terlihat di Kampung Tangguh Semeru, Kelurahan Kejuron, Kota Madiun. Permainan ular tangga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kepada anak tentang tata tertib protokol kesehatan. Media permainan ular tangga dibuat dalam ukuran besar. Di dalamnya memuat beragam informasi terkait hal-hal yang boleh dan tidak boleh saat terjadi pandemi COVID-19. Juga terdapat reward and punishment terhadap aturan yang dipatuhi dan dilanggar. Permainan ular tangga cukup menarik perhatian anak-anak di sekitar lokasi Kampung Tangguh Semeru Kejuron. Tidak hanya mengedukasi, permainan itu juga melatih gerak motorik anak. Sebab dalam permainan tersebut, anak-anak akan lebih aktif dan komunikatif. Membentuk atau menginovasi ular tangga yang manual menjadi ular tangga COVID-19. Di dalam ular tangga tersebut terdapat edukasi-edukasi. Jadi intinya pelajaran yang mengajarkan tentang protokol kesehatan, bagaimana cara memakai masker yang betul, kemudian cara mencuci tangan yang baik dan benar, kemudian bagaimana hidup sehat. Jadi intinya itu Mbak, intinya adalah supaya anak-anak yang selama ini belajar di rumah dan aktif memakai gadget, kita alihkan. Supaya untuk mengurangi gadget, kita alihkan ke permainan tradisional yang itu juga isinya edukasi tentang COVID-19. Lebih lanjut, Yusuf menambahkan, anak-anak pemain ular tangga juga wajib mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, jaga jarak, serta sebelum dan sesudah bermain juga wajib mencuci tangan dengan air mengalir. Banyak cara dilakukan untuk melestarikan kebudayaan asli daerah. Salah satunya seperti yang dilakukan Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Bidang Seni Budaya bersama Dinas Pendidikan Kota Madiun pada Jumat 11 September 2020. Mereka berkolaborasi dengan senam yang diisi dengan alunan lagu Pecel Madiun dan juga tari Wirotomo yang menggambarkan kisah seorang pendekar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Heri Wasana mengatakan, kegiatan itu digelar sebagai wujud ekspresi para guru yang tergabung dalam MGMP Seni Budaya untuk berkreativitas. Dinas Pendidikan mewakili
mewadahi mereka untuk mewujudkannya. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya berharap hal ini mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan jaga jarak dan menggunakan masker bagi tiap peserta. Pembangunan kota tak dapat berjalan maksimal tanpa dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk perusahaan dan instansi di luar pemerintah Kota Madiun. Kerjasama terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari bantuan asuransi kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, keringanan akses kebutuhan dasar rumah tangga, hingga pelatihan bagi warga binaan. Pemerintah Kota Madiun kembali menggelar forum komunikasi pemangku kepentingan utama semester 2 bersama BPJS Kesehatan di ruang 13 Balai Kota Madiun pada Kamis 10 September 2020 sebagai permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi. Sekda Rusdianto, mewakili Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, pemerintah Kota Madiun sudah berkomitmen untuk menjamin masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan. Maka dari itu, pihaknya akan mengupayakan agar kepesertaan dapat tercapai 100% sesegera mungkin. Utamanya, masyarakat yang berstatus di luar TNI, Polri, ASN, BUMN, BUMD, PBI Pusat, maupun peserta mandiri. Pemerintah Kota Madiun berkewajiban untuk mencukupi jaminan kesehatan. Pemerintah Kota Madiun terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemkot Madiun telah menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Seluruh rencana ini telah dirancang sebelum pandemi COVID-19 melanda. Aturan telah disahkan sebagai Perda nomor 6 tahun 2020 itu disosialisasikan kepada masyarakat Rabu 9 September 2020. Kegiatan ini bersamaan dengan peluncuran program Siaga Kita yang dicetuskan Pemkot Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja. Program Siaga Kita merupakan bantuan pembayaran premi asuransi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut diberikan kepada pekerja bukan penerima upah yang berKTP di Kota Madiun, serta masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jadi gini, dengan program Siaga Kita itu masyarakat itu sebelum susah aja sudah dilindungi. Artinya kita tidak ingin susah. Keluarganya tidak susah dan tidak was-was. Artinya apa? Kita tidak tahu bahwa kalau ada kecelakaan kerja, dia tidak kecelakaan, dia meninggal dan sebagainya, anaknya masih kecil dan sebagainya. Tatkala yang tidak kita inginkan itu terjadi karena kehendaknya Allah, dia kecelakaan, dia meninggal, generasi anak-anaknya bawahnya itu sudah di-cover oleh semua asuransi. Inilah bahwa menandakan pemerintah daerah itu betul-betul memperhatikan sampai sebawah itu. Jangan sampai terjadi sesuatu pemerintah daerah pada saat itu belum menganggarkan, karena anggaran itu kan APBD kan menunggu 1 tahun langsung saat itu terjadi asuransi saat itu berjalan, sehingga pengganti daripada ayahnya atau ibunya yang dia kecelakaan kerja itu ya sudah ada penggantinya. Inilah satu hal yang kita berikan kepada masyarakat. Dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, diharapkan masyarakat yang bekerja dalam sektor informal atau bukan penerima upah dapat meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, keluarga pekerja juga mendapatkan jaminan untuk mempertahankan hidupnya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada diri pekerja. Lapas Kelas 2 Madiun memberikan pembekalan kepada warga binaan permasyarakatan. Pembinaan tersebut berupa pembekalan keterampilan membuat kerajinan tangan,
Salah satu produk yang dijadikan unggulan yakni seni pirografi, seni lukis yang menggunakan media kayu sebagai pengganti kanvas. Tidak hanya itu, kerajinan tangan dari kayu. Bermacam-macam hasil olahan kayu seperti meja dan kursi diciptakan dari limbah kayu bekas dengan menggunakan jenis kayu jati Belanda dan kayu pinus. Hasil akhir dari kerajinan tangan para WBB itu tidak hanya dipamerkan di lapas saja, namun hasil akhirnya bisa dibeli di Galeri Lapas Kelas 2 Madiun. Melalui kegiatan itu diharapkan para WBB dapat mandiri dan terampil saat sudah keluar dari lapas. Pak, jadi di Balai Latihan Kerja, seksi kegiatan kerja Lapas Pemuda Madiun ini merupakan pusat kegiatan pembinaan kemandirian yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan. Itu adalah narapidana untuk mempersiapkan mereka setelah bebas nanti, memberikan bekal untuk bekal setelah bebas nanti. Jadi di sini kami di tahun 2020 ini mempunyai produk unggulan pembinaan keterampilan dalam bidang mebeler, furniture berbahan kayu jati Belanda yang kita kombinasikan dengan besi hulu. Jadi kami lagi membuat itu. Kemudian salah satu produk unggulan lagi yaitu keterampilan lukis bakar atau pirografi. Pada tanggal 4 September kemarin diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional. Untuk menyemarakkan peringatan tersebut, PT PLN Persero luncurkan setidaknya 3 program khusus untuk para pelanggan. Program yang pertama adalah program Super Wow. Program ini untuk pelanggan yang akan menambah daya, mulai dari 2.200 volt ampere sampai dengan 5.500 volt ampere. Dengan biaya hanya Rp170.845 atau dari inisial angka 17, 8, dan 45, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Program yang kedua bagi UMKM yang akan tambah daya sampai dengan 16.500 volt ampere akan mendapatkan keringanan berupa diskon 75%. Lalu program yang ketiga PT PLN Persero menggratiskan para pelanggan untuk melakukan balik nama atau ubah nama. Untuk program Super Wow sampai dengan saat ini dari mulai Agustus kami jalankan program ini, sampai saat ini sudah 1.334 pelanggan yang sudah terrealisasi untuk mengikut program Super Wow 170.845. Jadi sudah 1.334 pelanggan di wilayah kerja UP3 Madiun yang membayar hanya 170.845 untuk tambah daya mulai dari 2.200 sampai 5.500. Lalu kalau untuk program yang UMKM ini memang masih baru karena baru beberapa hari yang lalu, tapi kami percaya animonya akan besar dan kami akan segera pasarkan ini supaya lebih banyak pelanggan yang mengerti, memahami tentang program tambah daya 75% ini. Manajer PLN UP3 Madiun Daniel Estanto menambahkan, program-program tersebut berlaku hingga tanggal 30 September 2020, sehingga bagi warga yang belum memanfaatkan berbagai kemudahan itu masih bisa mendapatkannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam memasuki tahapan new normal atau adaptasi kebiasaan baru, pemerintah Kota Madiun memastikan berbagai protokol kesehatan COVID-19 di semua lini, seperti di fasilitas umum, tempat keramaian, sektor usaha, kantor, sekolah, sarana transportasi, tempat ibadah, hingga pemukiman warga. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun mencetuskan program peningkatan efektivitas protokol kesehatan melalui Pendekar Waras. Pendekar Waras merupakan akronim dari penegak disiplin protokol kesehatan tangkal coronavirus agar warga sehat. Pendekar Waras beranggotakan lebih dari 2.000 orang yang terdiri dari segala unsur elemen masyarakat di Kota Madiun. Tugas dan fungsi Pendekar Waras memastikan pihak pengelola layanan umum menerapkan protokol kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat, seperti penyediaan informasi tentang COVID-19, penyediaan tempat cuci tangan dan sabun, cek suhu tubuh, pengaturan jaga jarak, dan disinfeksi ruangan. Menegakkan disiplin perilaku masyarakat dalam masa pandemi COVID-19, yaitu memastikan pengunjung mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak.
memastikan penanganan kasus secara cepat dan efektif melalui pemeriksaan rapid test dan PCR. Adapun tim pendekar waras tersebar di berbagai sektor. Sektor pelayanan umum, sektor industri dan perbankan, sektor perdagangan, sektor hiburan dan pariwisata, sektor budaya dan religi. Keberhasilan dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19 adalah keberhasilan bersama. Membangun kesadaran masyarakat melalui strategi intervensi berbasis lokal merupakan upaya gotong royong kita bersama dalam rangka menekan kasus COVID-19. Upaya penanggulangan pandemi virus corona masih menjadi fokus perhatian pemerintah Kota Madiun saat ini. Peningkatan jumlah personel penegakan protokol kesehatan, operasi dan sanksi, hingga sosialisasi dan pembagian masker terus dilakukan. Di sisi lain, pemberian bantuan bagi warga terdampak COVID-19 masih terus berjalan. Penegakan protokol kesehatan COVID-19 di wilayah Kota Madiun dan sekitar bakal semakin optimal ke depan. Hal tersebut tak lepas dari dukungan berbagai pihak, tak terkecuali 3 pilar, di antaranya dukungan yang diberikan TNI Polri terkait penegakan protokol kesehatan di Kota Pendekar. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 2.488 personil TNI diterjunkan untuk mendukung pemerintah daerah, khususnya mewujudkan kondusivitas masyarakat aman dari COVID-19. Ribuan personil tersebut melaksanakan apel gelar pasukan operasi penanganan COVID-19 dan pendisiplinan protokol kesehatan dalam rangka perbantuan kepada pemerintah daerah di wilayah Korem 081 di Rotsahajaya, di Stadion Wilis, Selasa 8 September lalu, dan akan diperbantukan dalam urusan penegakan protokol kesehatan di wilayah Korem 081 di Rotsahajaya. Wali Kota Madiun menuturkan terselenggaranya gelar apel ini merupakan bentuk keseriusan bersama dalam penanganan COVID-19. 3 pilar, TNI, Polri, dan pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengerem laju persebaran COVID-19 di wilayah Jawa Timur, khususnya Madiun Raya. Dukungan TNI Polri akan semakin mengoptimalkan penegakan kedisiplinan protokol kesehatan di wilayah Kota Madiun. Seperti diketahui, Pemkot Madiun telah menerbitkan Perwal 39 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan COVID-19. Perwal tersebut berangkat dari Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020. Namun penegakan aturan diakui wali kota cukup menemui banyak tantangan di lapangan. Dukungan TNI Polri tentu akan sangat membantu, terutama mengatasi pelanggar yang membandel dan tidak tertib menegakkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sementara itu, Komandan Korem 081 di Rotsahajaya, Kolonel Infantri Waris Ari Nugroho menyebut 2.488 personil diterjunkan dalam rangka memberikan dukungan kepada pemerintah daerah di wilayah Korem 081. Bantuan pasukan juga datang dari TNI Angkatan Udara, Lanut Iswahyudi, serta Paskas sebanyak 150 personil. Namun, hanya sekitar 1.000 personil yang mengikuti apel gelar pasukan tersebut. Personil ini datang dari jajaran Kodim sekitar. Penegakan Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2020 terkait protokol kesehatan terus dilakukan. Tidak hanya oleh Pemkot Madiun, tapi juga Polres Madiun Kota. Polres Madiun Kota gelar razia masker di Proliman Patung Pendekar Kota Madiun. Setidaknya ada 10 pelanggar yang terjaring pada razia yang dilaksanakan pada Minggu 6 September 2020 kemarin. Razia ini ditujukan untuk menjaring para pengguna jalan yang tidak memakai masker. Para pelanggar diberikan sanksi menyemprot disinfektan pada pedestrian dan tempat duduk di sekitar Proliman Patung Pendekar.
Selain merazia pengguna jalan, petugas juga membagikan masker dan hand sanitizer. Hal itu sebagai wujud apresiasi kepada pengguna jalan yang telah tertib menjalankan protokol kesehatan. Jadi di sini dari Polres Madiun Kota selalu mengharap dan menghimbau kepada pengguna jalan maupun masyarakat yang pada saat di wilayah Kota Madiun agar selalu memperhatikan, salah satunya menggunakan masker, dan yang kedua tetap menjaga jarak, physical distancing diperhatikan, dan kita menghimbau selalu cuci tangan. Pemerintah Kota Madiun bersama jajaran TNI Polri membagikan masker secara masif ke masyarakat dalam rangka mengkampanyekan Indonesia Bermasker Kamis 10 September 2020. Selain itu, Satpol PP dan Damkar, Dinas Perhubungan, Dinkes hingga PMI, MUI, dan FKUB turut serta dalam giat tersebut. Giat diawali dengan apel petugas gabungan di halaman Balai Kota Madiun. Wali Kota Madiun Medi pimpin langsung apel itu. Wali Kota dan Forkopimda juga menyerahkan masker secara simbolis kepada perwakilan seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya. Menurut Wali Kota, upaya preventif ini wajib dilakukan. Karenanya, pemerintah Kota Madiun selalu berupaya membagikan masker secara berkala kepada masyarakat. Hari ini kita dibantu Forkopimda, semua TNI Polri, mulai dari 501, Brimob, Polres, dari Dandim, dari Korem, semuanya turun dengan tim Satpol PP, MUI, PMI, FKUB, semuanya turun. Artinya apa? Formas Banser semuanya ikut turun ini, bahwa paling tidak kelompok-kelompok itu semuanya dia akan tahu di sana dikasih. Sehingga tatkala kita nekan Perwal 39 yang tidak pakai masker harus begini begitu, yang tidak pakai satu orang itu berarti sengaja. Sebenarnya dia sudah kita bagi semuanya. Tapi kita tidak intinya bahwa kalau masker itu kelihatannya sudah 1 minggu, 2 minggu, kita kasih lagi. Hari ini kita bagi 10.000. 10.000 ada 7 titik atau berapa ini? 5 titik. Ada 5 titik. Petugas gabungan bagikan masker di 4 titik di Kota Madiun, yaitu di depan Balai Kota, Pasar Besar, Pasar Seleko, dan Proliman Tugu Bendekar. Wali Kota menambahkan, mayoritas warga Kota Madiun telah mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Namun, giat ini ditargetkan agar setiap orang memiliki minimal 5 masker, sehingga dapat terus digunakan dan lebih higienis. Bantuan bagi pelaku usaha mikro atau BPUM dari pemerintah pusat terus bergulir. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro DPMP TSPKUM Kota Madiun setidaknya sudah menerima 7.865 pendaftar dari pelaku usaha mikro tersebut untuk diusulkan bantuan. Sebagian pendaftar sudah memasuki tahapan verifikasi data saat ini. Sebagian lainnya tinggal menanti pencairan dana bantuan sebesar 2,4 juta rupiah. Verifikasi data dilaksanakan di kantor kelurahan masing-masing, seperti yang terlihat di Kelurahan Klegen dan Pangongangan pada hari Senin 7 September 2020. Hal itu untuk menghindari kerumunan jika dilakukan di kantor DPMP TSPKUM. Proses verifikasi dijadwalkan hingga Rabu 9 September nanti. Data setelahnya, data dikirim ke Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Mereka yang lolos bakal mendapatkan bantuan 2,4 juta rupiah tersebut melalui rekening masing-masing. Namun, batas waktu pendaftaran belum dapat dipastikan. Informasinya, pendaftaran sampai Minggu kedua September ini. Namun, pendaftaran bisa ditutup. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda, yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Masyarakat Kota Pendekar kian dimanjakan dengan pemandangan yang menggugah mata. Salah satunya lewat beragam lukisan di pohon yang menambah kesan estetika bagi wajah Kota Madiun. Seperti yang terlihat di Jalan Pahlawan Kota Madiun. Sejumlah pohon di jalan protokol itu dihiasi beragam warna menarik, lengkap dengan lukisan yang eksentrik. Pengecatan tersebut bertujuan untuk semakin mempercantik wajah Kota Pendekar.
Tidak hanya itu, pemilihan cat juga tidak sembarangan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi penanggung jawab pengecatan memastikan bahwa cat yang digunakan aman, sehingga tidak akan merusak pohon ataupun mengganggu lingkungan sekitar. Wali Kota Madiun Maidi memang getol mempercantik wajah kota dengan berbagai tanaman dan pohon berbunga. Mantan Sekda Kota Madiun itu juga sering turun ke bawah mencari tanaman yang diinginkan seperti saat giat bersepeda bersama pada Sabtu 6 September lalu. Wali Kota beserta rombongan bersepeda sampai di daerah Klagen Barat, Kabupaten Magetan untuk mencari bunga yang diinginkan. Kegiatan serupa pernah dilakukan Wali Kota saat bersepeda di daerah Takeran beberapa waktu lalu. Konsep sejuta bunga mengemuka di Kota Madiun. Seperti diketahui, Jalan Pahlawan salah satu titik yang sudah penuh dengan warna-warni bunga saat ini. Wali Kota menambahkan median tengah untuk tempat bunga, tepatnya di depan Balai Kota. Titik tersebut memang menjadi klaster bunga. Pahlawan Street Center memang terbagi menjadi 6 klaster. Selain klaster bunga, nanti juga ada klaster produksi seni, unggulan, kuliner unggulan, edukasi pertanian, bonsai, dan kuliner luar kota. Selain mempercantik dengan warna-warni bunga, Wali Kota juga melakukan penambahan lampu-lampu taman. Bunga untuk mempercantik pada siang, sedangkan kerlap-kerlip lampu melengkapi saat malam. Konsep tersebut yang pernah dilihat Wali Kota saat berkunjung di berbagai kota di luar negeri. Kota jadi hidup 24 jam, dan konsep ini lantas diterapkan di Kota Madiun. Permainan layang-layang kembali digemari. Di berbagai sudut kota, kini semakin mudah dijumpai anak-anak hingga dewasa memainkan permainan ini, baik yang berukuran kecil hingga besar dengan beragam warna dan bahan. Namun, sayangnya tak sedikit kasus terjadi yang disebabkan oleh permainan layang-layang. PT PLN Persero Madiun mencatat ada 12 kasus layang-layang tersangkut pada jaringan listrik mereka sejak pertengahan tahun hingga saat ini. Bahkan, satu di antaranya menimbulkan kerusakan pada material kelistrikan hingga menyebabkan pemadaman listrik hingga 1 jam. Kita lagi meningkat, ya kami juga. Baik, jadi bersama ini kami dari PLN UP3 Madiun juga menghimbau kepada seluruh pelanggan di wilayah kerja Madiun Kabupaten, Kota Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi untuk bijak bermain, dalam hal ini bermain layang-layang. Bermain layang-layang bukan tidak boleh, tapi sebaiknya dilakukan di tempat yang memang aman dan jauh dari jaringan listrik. Apa konsekuensinya apabila kita bermain dekat jaringan listrik? Maka jika layangan tersebut putus atau benangnya mengenai jaringan kami, listrik di wilayah tersebut bisa padam. Dan kalau listrik di wilayah tersebut bisa padam, artinya kita merugikan orang banyak. Jadi mari kita bijak bermain layang-layang supaya kita tidak merugikan orang banyak. Menurut Daniel, layang-layang juga berpotensi mempengaruhi umur pakai perangkat listrik. Karena pada saat layang-layang tersangkut ke jaringan, terjadi lonjakan arus sesaat. Hal tersebut membuat terjadinya hubungan pendek arus listrik. Daniel menjelaskan bahwa pemadaman listrik tidak hanya menyebabkan kerugian material, tapi juga moral. Pasalnya, kebutuhan masyarakat terhadap listrik menjadi terganggu. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week, yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Evanola bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.